Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Semua itulah nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan atas semua nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Mungkin perlu sedikit kita membahas masalah antara sabar dan syukur. Kedua-duanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang bersabar. Dan banyak juga ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang bersyukur kepadanya. Dua kalimat yang saling terkait antara keduanya. Antara sabar dan syukur. Ya, ayat Al-Quranul Karim cukup banyak menjelaskan tentang kesabaran. Tapi sebelum ke sana, beberapa ulama kita menjelaskan tentang definisi kesabaran itu sendiri. Contohnya misalnya dalam Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahwa kedudukan sabar dan dalam iman itu bagaikan otak dengan tubuh. Ketika otaknya sudah ada, lepas otaknya maka sudah nggak berfungsi tubuhnya. Demikian pula masalah sabar dan keimanan tersebut. Nggak akan mungkin orang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa kesabaran. Demikian pula diterangkan oleh Imam Syekh Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan sabar adalah meneguhkan diri, menguatkan diri kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Menguatkan diri kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan diri kita juga untuk meninggalkan maksiat yang menimbulkan dosa. Dan yang ketiga adalah menjaga diri kita agar jangan sampai menjaga lisan kita, hati kita, dan segala macam bentuknya atas apa yang Allah takdirkan kepada kita. Inilah kesabaran. Sabar dalam meninggalkan kesalahan, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan yang menimbulkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah bersabar atas takdir yang Allah takdirkan kepada kita dengan menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga anggota badan kita. Jangan sampai takdir menimpa diri kita, kita berkeluh kesah. Lisan kita berkeluh kesah, hati kita gundah gulana. Tubuh kita kadang-kadang kita merobekkan badan kita, kadang-kadang kita adukan tembok, kepala dengan tembok. Tubuh kita zolimkan dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, sabar itulah yang tercakup 3 hal yang diterangkan oleh para ulama kita. Ayat Al-Quranul Karim sangat banyak tentang masalah ini. Karena singkat waktunya diberikan kepada kita, kita lihat satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Rangkaian ayat dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah. Yang kita mungkin sudah hafal semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah penolongmu, ista'in. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 2 bentuk. Sabar dan salat. Bersabar tadi itu atas semua apa diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan bersabar atas semua apa yang dilarang, meninggalkan maksiat yang menyebabkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan dan bernahan diri ya ridha atas apa takdir yang telah ditakdirkan kepada kita. Allah mengatakan 2.
Istain, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Allah mengatakan ke selanjutnya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Artinya orang sabar itulah yang akan ditolong oleh Allah Tabaraka wa taala, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini, kalimat ini, ayat yang pertama ini, ya ayyuhalladzina nasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ini jawaban, karena ayat selanjutnya Allah menerangkan tentang ujian dan ujian yang pasti akan menimpa diri kita semua. Ayat selanjutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqul mal yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau menganggap orang berjihad dan Allah Subhanahu wa taala syahid dan Allah itu mati. Tidak, bal ahya, mereka hidup sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal ahya, mereka hidup sisi Allah Tabaraka wa taala dan Allah memberikan kepada mereka, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lakin la tashkurun, kau enggak mengetahuinya bahwa mereka diberikan rezeki oleh Allah Tabaraka wa taala, syahid membela agama Allah Tabaraka wa taala. Makanya kalau kita lihat di Palestina sana kita lihat yang dibombardir oleh Yahudi laknatullah, berbagai macam cara mereka mencoba memusnahkan kaum muslimin di sana, nggak akan mungkin bisa. Karena Allah akan menolong mereka. Mereka syahid 1-2 orang, akan muncul syuhada itu anak-anak mereka menjadi apa? Menjadi berjihad lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan mungkin hilang di bumi yang Gaza tersebut. Allah lindungi, Allah jaga. Dan mereka sekarang kelewat. Kita lihat bagaimana kita lihat di informasi yang ada di media massa, kita lihat. Yahudi sini sudah kelabakan. Negara kecil, tempat yang kecil dibombardir, nggak habis. Tetap mereka berjihad, tetap mereka berjuang membela agamanya. Membela tanah leluhurnya, membela tanah airnya. Dan membela agamanya. Dan terutama membela Al-Aqsa yang kiblat pertama kita kaum muslimin. Tanpa mereka mungkin kita nggak pernah mungkin melihat Al-Aqsa. Mereka membela mati-matian. Ya mungkin juga karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa untuk diselamatkan mereka, kita berdoa kepada Allah untuk mereka agar Allah selamatkan mereka, Allah jaga mereka, kesabaran kepada mereka. Ini yang pertama. Ketika orang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu risikonya 2. Dibunuh atau membunuh. Cuma 2 risikonya, nggak ada risiko ketiga. Dia membunuh musuhnya atau dia terbunuh oleh musuhnya. Ketika dia terbunuh, jadi ada syuhada yang Allah katakan ahya, bakal hidup ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini paling berat. Yang jihad fisabilillah ini paling berat sekali. Kenapa? Mengorbankan harta benda kita, meninggalkan anak kita, meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan semua dunia kita tinggalkan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat. Dan saya kira bagaimana TNI pun merasakan bagaimana beratnya kalau berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, membela tanah air. Mereka luar biasa. Mereka nyawa dipertaruhkan, dan bagaimana kita lihat nyawa-nyawa TNI kami. Kita di sana itu bagaimana di Irian Jaya mereka ditembak, pulang dengan jenazah, ditangisi oleh keluarganya, oleh anak istrinya. Subhanallah. Berat. Ini yang pertama. Yang kedua apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nabluwannakum bisyai' min khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi pakai wa nabluwannakum. Pasti, kalimat pasti dari Allah Subhanahu wa taala, kalian akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Apa ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Bisyai'in khauf, rasa ketakutan. Wal ju', rasa kelaparan. Kurangnya rezeki kita, kurangnya hasil pertanian kita, merajalelahnya orang-orang yang kadang-kadang orang rentenir, merajalnya korupsi sehingga rakyat menjadi penderita. Kelaparan yang menimpa. Wa naqsim minal amwali wa anfusihim, berkurangnya harta benda, berkurangnya pertanian, perikanan kita dengan banjirnya, dengan bermacam-macam musibah yang terjadi. Dan berkurang yang paling berat juga kita lihat di sini adalah wal anfus, berkurangnya jiwa. Kalau orang telah mati nggak mungkin bisa diganti. Orang yang telah wafat, ini yang paling berat, musibah yang terberat adalah kalau harta benda kita hilang, kita bisa cari, bisa kita upayakan. Tapi kalau nyawa
telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mungkin kembali. Orang tua kita, bapak kita, mungkin ibu kita, saudara kita, mungkin anak kita diambil, enggak mungkin kembali. Makanya Allah Tabaraka wa taala menggariskan kepada kita ketika Allah mengatakan wal anfus samarat wa basiris sabirin, kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar dalam ujian yang berat. Sabar dengan rezeki, berkurangnya rezeki, jabatan mungkin hilang, mungkin kekurangan, mungkin dan mungkin terjadi. Semua itu terjadi dan pasti akan terjadi. Besar kecilnya pasti akan diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia ini darul ibtila, negeri tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menciptakan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati, menghidupi kalian dan mewafatkan kalian untuk menguji siapa yang paling benar amal ibadahnya. Subhanallah. Allah katakan wabasirus sabirin, bersabar, sangat kabarkan mereka bergembira. Apa berita gembira tersebut? Allah mengatakan selanjutnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seorang yang ditimpa musibah, ditimpa bermacam-macam masalah dalam kehidupan rumah tangganya, dalam rezekinya, dalam pangkat dan jabatannya, dalam duniawiyahnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menceritakan kepada kita ujian tentang dunia. Allah mengatakan, kabarkan kepada orang yang bersabar. Orang-orang bersabar ketika dia ditimpa musibah. Apa kata dia? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Perkataannya cuma satu. Apa perkataannya? Semua ini datang dari Allah. Semua pangkat, jabatan, rezeki, nyawa, anak, istri datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia akan kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini sikapnya orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ayat yang sebelumnya tadi itu Allah memberikan jalan keluar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Kamu pasti akan diuji dengan berjihad fisabilillah, dengan harta bendamu, dengan anakmu, dengan segala macam ujian tersebut. Wabasirus sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Karena ucapan yang keluar dari lisannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa, Bapak ya rahmati Allah Subhanahu wa taala? Semua titipan. Titipan semuanya. Pangkat kita, apa kolonel, jenderal, apapun itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita amanah enggak menjalankan titipan dari Allah Subhanahu wa taala? Rezeki kita, anak kita, istri kita, semua itu titipan, bukan hak milik, tapi hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mengambilnya? Kapan Allah menguranginya? Itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan selanjutnya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, akan diberikan Allah bersalawat kepadanya. Subhanallah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Sidang majora yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawatnya Allah Tabaraka wa taala bermacam-macam. Ada salawatnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada Nabi, membela nabinya, melindungi nabinya, memenangkan agamanya. Salawatnya Allah kepada orang beriman, ulaika salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah memberikan pertolongan, menguatkan hatinya, menguatkan fisiknya untuk musibah-musibah yang menimpa dirinya. Allah kuatkan dia karena kesabaran dia. Allah selawat kepadanya. Allah berikan kemenangan kepadanya. Allah anugerahkan kesabaran kepadanya. Karena itulah Allah berikan pertolongan kepada hambanya. Salawatu min rabbihim wa rahmah. Dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang sabar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa adalah nikmat yang mendapatkan oleh orang sabar tersebut salawat warahmah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kita minta kepada Allah setiap saat. Setiap saat kita minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Ketika kita sholat. Minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sholatnya? Duduk antara dua sujud. Apa yang kita minta kepada Allah? Rabbighfirli apa doanya? Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diusir dari surga oleh Allah Subhanahu, berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, terus la tarhamna, kalau kau enggak merahmatiku pasti aku jadi orang yang merugi. Ini orang sabar. Di Allah salawatum min rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar bagi orang yang sabar. Memang berat karena ganjarannya besar sekali ganjarannya. Luar biasa selawatnya Allah, rahmatnya Allah, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sabar tersebut. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang pertama, sabar. Banyak ayat Al-Qur'anul Karim, tapi ini sepertinya kita kultum harus singkat. Kita langsung bahas masalah syukur. Dalam ayat sebelumnya, ayat 152-nya surat Al-Baqarah juga, ya, washkuruli wala takfurun. Bersyukur kamu kepadaku dan jangan kau kufuri nikmat. Allah mengharapkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya. Tidak hanya dengan lisan kita, alhamdulillah, tidak hanya itu saja. Bersyukur dengan anggota badan kita, dengan hati kita, kita tunduk patuh kepada Allah. Karena fama minkum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang kita rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gunakanlah nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengingkarinya, bukan mengkufurinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengikrarkan, telah mendeklarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La in syakartum, kalau kau bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti Allah akan nambah nikmatmu kepadamu. Subhanallah. Untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memperhatikan diri kita, menempatkan diri sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan curahkan nikmat yang besar, ditambah nikmat oleh Allah karena kesyukuran kita. Sebaliknya, wa in kafartum, kalau kau mengkufuri, mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ingat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat sangat keras kepada kalian. Subhanallah, dua kalimat yang mulia yang Rasulullah SAW pun menjelaskan kepada kita tentang bagaimana takjubnya kehidupan seorang mukmin pada dua hal. Ajabal ilmu mukmin, la yasalu ilal mukmin, sungguh takjub sekali, luar biasa kehidupan seorang mukmin, dan tidak akan didapatkan semua itu kecuali hanya orang mukmin saja. Idza asabahun khairan syakara fakana khairul lah. Jika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, syakara, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabahin dharra sabara fakana khairul lah. Jika dia ditimpa musibah, dia bersabar, itu baik bagi dirinya. Inilah konsep hidup seorang mukmin. Bersabar dan bersyukur, cuma dua konsep hidupnya. Bersabar atas musibah, bersabar atas berbagai macam musibah, ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dengan begitulah kita akan menjadi orang mukmin yang sejati dengan dua konsep hidup ini. Sabar dan syukur.
Iringi syukur dengan kesabaran. Iringi sabar dengan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar kita mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita untuk bersabar dalam segala musibah yang menimpa diri kita, dan Allah menganugerahkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang Allah ridhoi, tempat yang paling suci di permukaan dunia ini, Baitullah. Allah pun mengumpulkan kita semua bersama anak-anak kita, istri kita, kedua orang tua kita. Allah kumpulkan tempat yang jauh lebih mulia di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.